Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyimak, mendengarkan kajian tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian tahsin Baitul Ilmi ini semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariahnya, mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamah dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian tahsin pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu bacaan saktah. Kemarin mohon maaf ketika sudah 2 kali pertemuan tidak ada kajian tahsin. Semoga ini bisa istiqomah dilanjutkan yaitu kajian tahsin setiap hari Kamis malam Jumat. Bacaan saktah adalah berhenti sejenak dan tidak meneruskan bacaan kalimat Al-Quran dengan tanpa menarik nafas. Nah, cara ini menunjukkan bahwa mengaji Al-Quran tidak cukup dalam hati atau sekedar menggerakkan bibir. Bagaimana mengekspresikan saktah, layaknya perasaan orang yang terkaget-kaget. Kalau seandainya ibaratnya kalau seandainya kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Lalu bacaan saktah ini pada dasarnya mengikuti qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, sebab beliau saja yang menghukumi wajib untuk saktah. Ini tentunya di surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mutaffifin. Nah, bagaimana ketika kita membaca bacaan saktah ini di surat Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Qiyamah dan juga surat Al-Mutaffifin? Tentunya cuma hanya di riwayat Hafiz, ya, riwayat qiraat dalam qiraat Hafiz yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Ya, saya akan sampaikan bacaan saktah ini.
Yang pertama yaitu surat Al-Kahfi. Terdapat di Iwaja Qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Lalu kenapa di surat Al-Kahfi ini berhenti? Ya. Ini menggambarkan bacaan sabtah pada surat Al-Kahfi di ayat 2 surah Al-Kahfi ini seakan-akan menggambarkan perasaan orang-orang yang meremehkan risalah Nabi Muhammad SAW. Semula mereka menganggapnya tak akan mampu berkembang, namun justru berdiri kokoh dan berkembang dianut banyak orang di dunia. Sesak rasanya dada mereka menyaksikan berkembangnya, pesatnya agama Islam. Makanya tanpa bernafas ketika di surat Al-Kahfi. Lalu di surat Yasin, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi kalau seandainya sakta itu berhentinya 2 ketukan. Mim marqadina hadza iwaja qayyima. Lalu kenapa di surat Yasin ini berhenti sejenak, yaitu di ayat 52 menunjukkan ekspresi betapa sesaknya dada orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Di saat kelengahan mereka tiba-tiba nyata terjadi kiamat yang memporak-porandakan tatanan duniawi. Ya, ini di dalam surat Al-Kahfi. Lalu surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Di surat Al-Qiyamah menggambarkan ekspresi orang-orang yang menumpukan harapan hidup kepada para medis. Toh nyatanya para medis tak bisa mengobati penyakit yang terdapat pada dirinya sendiri. Buktinya dokter jantung pasti punya riwayat sakit jantung dan sudah pernah pasang ring. Kalau tidak percaya kita tanyakan kepada dokter. Ini di dalam surat Al-Qiyamah. Jadi seharusnya kalau seandainya ibaratnya gini, ketika para dokter itu, para medis itu menyembuhkan para pasien, tetapi tenaga medis sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, itulah di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Jadi harapan hidup kepada para medis. Lalu surat Al-Mutaffifin, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lalu di surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu menggambarkan ekspresi orang-orang yang memilih lari dari kebenaran iman. Mereka pada akhirnya mereka sesak nafas di dadanya sebagai bentuk penyesalan atas apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Inilah menggambarkan bahwasanya di surat Al-Mutaffifin ini ketika lari dengan kebenaran iman, lalu ketika di akhirat
dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Jadi kepercayaannya itu tidak ada. Mereka lari dari kebenaran iman. Inilah pembahasan terkait dengan bacaan sakta. Kenapa kok dibaca sakta? Di surat Al-Mutaffifin, di surat Al-Qiyamah, surat Yasin, dan surat Al-Kahfi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bacaan sakta. Sebelum saya akhiri, jadi ketika membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Qiyamah, dan juga surat Al-Mutaffifin, tidak disambung. Waqila mar, kan? Tadi waqila man raq, atau bukan di sini surat Al-Mutaffifin kallabar, tidak boleh, tapi kallabal rana ala qulubihim. Nah, seperti itu ya, ketika kita membaca di surat Al-Qiyamah dan juga surat Al-Mutaffifin. Baik, itu mungkin saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.